Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, eh, para ustadz sekalian, ustadz dan ustazah mungkin yang nantinya akan bergabung dan atau mendengarkan kegiatan rekaman ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, tentu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa Allah beri kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan ngaji enak dalam 1 bulan. Ya, nanti kegiatannya seperti apa, insya Allah akan kita tuturkan. Tapi yang paling utama dan yang paling pertama adalah ini kita harus syukuri, karena dengan syukur ini atau dengan nikmat ini kita bisa berkomitmen untuk senantiasa membersamai Al-Quran dalam 1 bulan ke depan. Ya, setidaknya itulah yang menjadi usaha dan komitmen kita untuk 1 bulan ke depan agar bisa membersamai Al-Quran. Mungkin saat ini jam pada maghrib ya di Kendari, atau menjelang maghrib di Jakarta, atau saya di sini masih baru ba'da zuhur di Kairo, Mesir. Tapi nggak ada masalah. Alhamdulillah, adanya online dan internet tidak menghalangi kita untuk semangat dan senantiasa belajar dan juga mengajar dan juga mempelajari Al-Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ustadz dan Asatidah, Ustadz dan Ustadzah sekalian, perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Arif. Alhamdulillah baru saja menyelesaikan studi saya di Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir dari Al-Azhar Kairo, dan saat ini adalah waktu-waktu sebelum kembali ke Indonesia. Saat itu atau kemarin-kemarin ini saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Tentunya salah satunya adalah kebermanfaatan. Tentunya salah satunya adalah keberkahan. Maka semoga membuat kegiatan 1 bulanan ini itu menjadi sebuah ladang keberkahan bagi saya, khususnya juga umumnya buat para ikhwas sekalian, buat para asatidah sekalian yang ikut dan juga hadir dalam setiap kegiatan ngaji enak dalam 1 bulan ini. Maka saya katakan ahlan wa sahlan bihudurikum dalam kegiatan ngaji enak dalam 1 bulan ini. Semoga ini bisa berefek baik bagi kita. Semoga ini bisa berasar baik buat kita. Semoga ini bisa bersaksi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya saya pernah berkomitmen untuk mempelajari Al-Quran jauh lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini saya masih di Kairo dan akan pulang ke Indonesia beberapa bulan lagi, sedang pengurusan ijazah, syahadah, dan lain-lain. Alhamdulillah sudah menyelesaikan talaki hifz, bacaan dan juga hafalan dengan kiroah Asim, dengan 2 riwayatnya, yaitu adalah Hafaz dan Syu'bah. Juga kiroat Ibnu Amir dengan 2 riwayatnya, yaitu riwayat Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada sebuah perjalanan panjang untuk yang saya lalui dalam proses mendapatkan hal itu. Bukan sekedar lembaran sanatnya, bukan sekedar lembaran ijazahnya atas Al-Quran ini, tapi semoga semoga ilmunya juga bisa menyertai lembaran-lembaran sanad tadi. Semoga keberkahan dan juga kebermanfaatannya bisa antum rasakan. Mungkin beberapa dari Ana di sini yang ikut kegiatan ini jauh lebih baik bacaannya daripada mungkin saja, gitu. Tapi setidaknya ini adalah ikhtiar kita. Semoga kebermanfaatan itu bisa jauh lebih baik lagi. Semoga pengkaderan atas orang-orang yang mampu untuk bisa baca Al-Quran lebih baik itu jauh lebih banyak lagi di Indonesia ini tentunya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam kegiatan ini nantinya, semoga kebermanfaatannya bisa banyak. Yang diambil tidak hanya dari segi talakinya saja. Setiap pekannya kita akan ada seminar. Contoh saja, misalnya di pekan ini, insya Allah hari Ahad, kita akan ada tentang tadabbur Al-Quran. Karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kelompok ini adalah kelompok kedua atau batch kedua
Yang mana sebelumnya saya sudah memulai ini di batch pertama, yaitu di pekan lalu. Ada satu kelompok selain kelompok ini. Jadi ini adalah kelompok kedua. Kelompok pertamanya itu sudah lengkap 11 orang sebelum pamfletnya itu disebar. Ternyata Umu Sabita atau tante saya gitu kan yang di Kendari meminta saya untuk ayo apa namanya guru-guru Alfat juga mau ikutan ya, karena dari awalnya juga saya berusaha menghubungi Umu Sabita agar kegiatan ini bisa disebarluaskan lebih banyak karena takutnya sedikit yang ikut. Karena target saya untuk 1 bulan ini 1 kelompok aja nggak ada masalah, 10 orang udah cukup alhamdulillah. Dan ternyata yang tadinya dikira tidak ramai, ternyata qadarullah sebelum pamfletnya disebar pun kita sempat kabarkan bahwasanya akan ada kelas seperti ini di Instagram dan ternyata penuh sama teman-teman. Dan ternyata 10 orang 11 orang. Umu Sabita baru habis loh kok udah penuh gitu, coba nggak apa-apa bikin 1 kelas lagi buat yang di Kendari. Akhirnya saya buat lagi lah untuk 1 kelas lagi untuk para ustadz yang ada di Kendari. Ya nggak ada masalah, semoga kebermanfaatannya jauh lebih luas, jauh lebih banyak, jauh lebih baik. Karena kan ya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, dan juga khairukum anfa'uhum linnas. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, nanti isinya dalam kegiatan 1 bulan ini nggak hanya talaki. Talaki itu memang butuh nafas yang panjang, butuh waktu yang panjang, butuh apa namanya, butuh waktu, butuh perjuangan, butuh capek-capek, butuh siap untuk disalahin. Nah, nanti akan ada poin-poin yang harus kita siapkan agar dalam sebulan ke depan itu dapatkan jauh lebih maksimal. Ya, ada poin-poinnya. Maka itulah tujuan adanya pembukaan pada hari ini, gitu. Nah, nanti ada juga seminar tadabur, ada juga kegiatan tibyan, ada juga kajian tibyan, ada juga kegiatan tips dan trik agar kita siap menjadi imam yang baik dimanapun dan kapanpun. Karena ini kadang yang menjadi permasalahan kita, ya, kita yang mungkin siap, sebenarnya kita mampu, memiliki kafaah, memiliki potensi untuk membaca Al-Quran lebih baik, atau sebenarnya kita yang dulunya pernah di pesantren 6 tahun beberapa teman kita kan, terus masuklah kuliah normal, kuliah biasa, atau sebenarnya kita adalah seorang ustadz, atau sebenarnya kita adalah seorang guru agama yang mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Suatu saat kita pergi ke bandara, suatu saat kita pergi ke tempat umum, dan di situ waktu maghrib tiba, tapi kita nggak berani untuk maju menjadi imam. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya seorang bapak-bapak maju misalnya menjadi imam. Dan sebenarnya bapak-bapak itu juga beliau nggak mampu untuk membaca Al-Quran lebih baik. Dan ternyata bapak-bapak itu tidak melakukan tugasnya menjadi imam dengan baik, tidak membaca Al-Fatihahnya dengan baik, tidak membaca suratnya dengan baik, dan kita mirisnya lagi ada di belakang menjadi makmum, padahal kita layak bisa untuk padahal kita bisa dan lebih layak untuk menjadi imam dibandingkan beliau. Rasanya itu hal yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena kita nggak berani doang misalnya. Kenapa? Karena kita nggak siap sebenarnya. Nah, maka inilah yang menjadi sebuah keresahan, gitu kan, sebuah keresahan agar kita bisa perbaiki, agar kita bisa mengilaj hal-hal tersebut, sehingga kita yang mungkin punya potensi, kita yang mungkin bisa membaca Al-Quran jauh lebih baik, berani untuk menjadi imam. Setidaknya imam di ruangan kecil, setidaknya imam di tempat umum yang nggak sengaja kita ada di situ, atau beberapa ikhwah, beberapa asatir yang ingin menjadi imam nantinya di masjid-masjid besar, misalnya untuk Ramadan full 30 juz, gimana caranya? Insya Allah akan kita bahas di salah satu seminar dalam ngaji enak dalam 1 bulan ini, insya Allah. Ya, dan ini juga berdasarkan pengalaman saya pribadi selama 2 tahun menjadi imam di masjid di Mesir. Beberapa masjid beberapa masjid sempat sesekali dan juga sempat menjadi imam rawatib, yaitu, dan saya tinggal di sana menjadi imam selama 2 kali Ramadan, hampir setahun atau 2 tahun lah saat itu. Nah, nanti kita akan berbagi di sana, kita akan sharing di sana, juga berdasarkan pengalaman saya waktu ke Indonesia juga menjadi imam Ramadan, menjadi ini. Nah, itu yang nanti akan kita sharing, itu yang akan kita bagi.
gitu. Karena sebenarnya mungkin kita siap untuk membaca Al-Quran, mungkin kita mampu untuk membaca Al-Quran itu baik ketika menjadi imam. Sebenarnya bacaan kita udah bagus nih, tapi karena kita itu takut, karena kita itu gugup gitu kan, tiba-tiba apa yang terjadi? Oh, ketika menjadi imam goyang suaranya, atau ketika menjadi imam buyar hafalannya. Nah, itu gimana cara mengatasinya? Insya Allah kita akan bahas dalam kegiatan ini. Maka kegiatan ini nggak hanya talaki, gitu kan. Talaki memang menjadi sebuah kewajiban atau menjadi sebuah kegiatan wajib kita. 12 kali pertemuan ya, setiap jam segini ya, atau setiap ba'da maghrib di Wita. Ya, apa namanya di Kendari. Di sini ba'da zuhur. Insya Allah setiap hari kalau kelompok sebelah Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kelompok ini Sabtu, Ahad, Senin, insya Allah. Sabtu, Ahad, Senin, ba'da maghrib. Itu talakinya. Talakinya seperti apa, gitu kan? Nah, maka pilihannya ada dua. Bisa tilawah, gitu kan? Bil kiroah atau dalam artian bin nawar, kita melihat. Atau kalau bagi yang sudah 30 juz, bagi yang sudah 30 juz itu boleh bil hifiz, atau dengan hafalan, nggak melihat. Tapi syaratnya adalah lancar. Kenapa? Karena tujuan kita di bulan ini bukan murojaah, tapi memperbaiki bacaan gitu kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya buat yang udah hafal 30 juz, saran saya berani aja buat hifaz kayak gitu. Nah, nanti yang akan kita perbaiki itu banyak gitu. Yang akan kita perbaiki itu banyak. Tapi setiap orang masing-masing akan memiliki levelisasinya. Tidak semua orang akan dibenerin langsung, misalnya fulan dibenerin langsung ke wakaf ibtida, langsung dibenerin bacaannya di ikhtilas, langsung dibaca, wah akan terlalu jauh nanti. Tapi tidak ada masalah, semuanya akan kita perbaiki sesuai dengan levelisasinya. Maka besok akan ada levelisasi, gitu kan? Besok akan ada levelisasi sehingga di hari Sabtu, Ahad, dan Senin besok ini saya bisa memperbaikinya, atau saya bisa mengetahui antum ada di level mana sebagai peserta, ya, ada di level mana. Maka jangan iri antara satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya antum melihat, oh kok si Fulan diperbaikinya banyak sekali ya, sedangkan saya tidak. Kok saya disalahinnya banyak banget, sedangkan yang lainnya nggak dibenerin. Nah, jangan sedih atau jangan iri. Kenapa? Percaya saja, karena antum akan dibimbing sesuai dengan levelisasi antum. Ya, antum akan dibimbing sesuai dengan levelisasi antum. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, kita bertujuan agar para peserta bisa memiliki bacaan yang standar, setidaknya itu. Nah, maka ada beberapa hal gitu yang ingin disampaikan pada hari ini, poin-poin agar kita mempersiapkan dari segi mental dan juga apa ya namanya ya, ya pokoknya kesiapan rohani dan jasmani. Karena talaki tidak menyeramkan itu, tapi tidak semudah itu juga gitu. Apalagi tujuannya di sini adalah saya ingin, tentu saya yakin ya bahwasanya peserta di sini bukan lagi yang belajar dari Iqra, sudah pasti sudah punya, bahkan udah pernah punya hafalan, bahkan udah pernah ikut tahsin mungkin gitu kan. Maka yang saya inginkan adalah saya ingin para peserta itu merasakan atau mencicipi tahsin lanjutan. Apa itu tahsin lanjutan gitu kan? Tahsin yang dilaksanakan atau dilakukan setelah kita itu memang sudah mengetahui sedikit banyak tentang teori tahsin itu sendiri, atau kita udah pernah berjalan bersama Al-Quran sebelumnya kayak gitu. Kita udah punya hafalan atau bahkan gitu kan, kita udah bisa ngaji, tapi ini adalah tahsin lanjutan. Hal-hal yang berkaitan dengan lahan, baik jali dan khofi, insya Allah nantinya akan kita bahas di sini, dan insya Allah nantinya akan kita benerin di sini. Nah, tahsin lanjutan biasanya di Mesir itu, di beberapa syekh yang syadid, beliau itu mensyaratkan muridnya untuk sudah menghafal 30 juz secara lancar. Adapun beberapa murid yang masih dalam kategori menghafal, atau ketika ditanya
kam juz'an hafizta minal Quran? Lantas dia menjawab, oh saya baru hafal sekitar 3 juz, saya baru hafal sekitar 5 juz. Maka biasanya syekh tersebut berkata, coba antum store dulu ke fulan, ke muridnya misalnya gitu kan. Lalu setelah 30 juz baru datang ke anak, atau ya udah disuruh storan hafalan aja, tidak diperbaiki dari bacaannya dengan syiddah atau dengan syadid kayak gitu, nggak diperbaiki wakofnya, nggak diperbaiki secara hurufnya secara wajib gitu, dalam artian hifaz biasa aja gitu. Akan tetapi berbeda levelnya ketika seseorang menjawab, alhamdulillah ana hafiztul Quran kamilan, aku sudah menghafal semuanya secara 30 juz dan insya Allah lancar gitu kan, maka syekhnya akan semangat juga untuk membuat seorang ini berlari gitu. Ini buat cerita di Mesir. Akhirnya apa? Syekhnya memberikan tahsin lanjutan kepada orang yang sudah 30 juz dan bacaannya lancar. Kurang lebih seperti itulah syaratnya agar kita bisa mendapatkan sanad bacaan dalam Al-Quran. Riwayat Hafaz misalnya kayak gitu. Dia harus 30 juz dulu lalu tahsin lanjutan seperti itu. Ya rata-rata seperti itu yang saya rasakan di Mesir ini. Akan tetapi gitu kan, karena saya melihat bahwasanya ada kebutuhan di Indonesia, salah satunya adalah menjadi imam tadi. Karena di Indonesia ini kebutuhan untuk sebenarnya menjadi imam itu banyak sekali. Banyak sekali masjid-masjid di Indonesia atau musola di Indonesia yang ternyata bacaan imamnya pun tidak standar. Maka ini sebuah keresahan, dan semoga langkah kecil ini dalam kelas yang kecil ini semoga nantinya akan berkembang menjadi sebuah MLM kebaikan. Ya kan, nanti memiliki murid lagi semakin banyak sehingga orang yang bacaan Al-Qur'annya itu standar, ya kan? Standar itu mampu untuk memimpin atau menjadi imam sholat di musola-musola dekat rumahnya, menjadi imam-imam di masjidnya. Seperti itu. Nah, karena kebutuhannya banyak di Indonesia, maka saya ingin membuat kegiatan ini agar para pesertanya itu bisa mencicipi agar para pesertanya itu bisa mencicipi tentang tahsin lanjutan ini gitu. Tidak disyaratkan 30 juz dulu seperti di Mesir, tapi boleh dengan tilawah. Agar apa? Tadi tujuannya agar bacaannya bisa standar. Maka Bapak Ibu sekalian gitu kan, dan juga para ustadz dan ustadzat. Nah, dalam kegiatan ngaji enak 1 bulan ini beberapa hal yang menjadi penopang suksesnya kegiatan. Nomor 1 adalah siap disalahin. Ya, nomor 1 adalah siap disalahin. Maka Bapak Ibu sekalian, bentar. Maka Bapak Ibu sekalian, bahwasanya gitu kan, ketika kita belajar tahsin kembali atau terutama kita sadar bahwasanya yang kita pelajari adalah tahsin lanjutan. Nah, kita lebih baik atau setidaknya kita lapangkan dada kita agar bisa menerima ilmu itu jauh lebih banyak. Jangan sempitkan dada kita untuk saya udah punya bacaan seperti ini, kok saya disalahin? Karena ini terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Ada orang yang misalnya ada ini kejadian nyata, orang Bapak ada seorang saudara dari Kudus gitu kan. Kudus itu bacaannya udah hafal Quran bahkan gitu kan. Lalu datang ke Jakarta untuk ikut tahsin. Tapi apa yang terjadi ketika tahsin itu disalahinnya banyak, disalahin A, B, C, D, E, F, G. Lantas karena tidak siap dengan disalahin itu semuanya, dia berkata, oh kok saya disalahin banyak sih, bukannya bacaan saya udah bener gini. Tidak siap untuk disalahin dan akhirnya mundur dari tahsin tersebut. Itu adalah hal yang sangat disayangkan. Dan itu memang hal yang rawan terjadi dalam tahsin lanjutan, Bapak Ibu sekalian. Ini maka saya wanti-wanti di awal. Dalam kegiatan ngaji enak 1 bulan ke depan, dalam 1 bulan ini gitu kan, dalam 1 bulan ini, mulai dari hari Sabtu kita akan talaki. Sabtu, Ahad, Senin. Setiap Sabtu, Ahad, Senin. Maka tata cara pertama atau kesiapan yang harus kita miliki adalah siap untuk disalahin, siap untuk dibenerin bacaannya. Ya, kalau misalnya ibarat gelas gitu kan, ustadz-ustadz kita suka bilang kosongkan gelas kita sehingga guru kita itu mampu atau enak untuk mengisi kita jauh lebih banyak. Atau kalau ibaratnya wadah, besarkan lagi wadah kita. Agar apa? Agar ilmu yang bisa kita terima itu jauh lebih banyak. Kalau kita sempit mencukupkan ilmu dengan yang kita punya aja gitu kan, maka ya nggak akan efektif, nggak akan maksimal. Maka tata cara pertama agar kegiatan ini bisa berhasil maksimal adalah kesiapan kita untuk memperbaiki bacaan alias siap untuk disalahin.
Maka Bapak Ibu sekalian, sungguh aneh sebenarnya kalau kita setoran tapi nggak ada yang nggak ada yang disalahin. Contoh kita setoran tahsin ke seorang guru, nggak disalahin. Maka tanya, apa yang harus saya perbaiki dari bacaan saya, gitu kan? Apa mungkin ba'dul mulahadzat ya Syekh? Mungkin ba'dul mulahadzat, gitu kan? Minta mulahadzatnya, minta catatannya, minta apa yang harus diperbaiki, minta PR-nya, gitu kan? Karena pasti ada yang salah, Pak. Rata-rata seperti itu setidaknya kita. Apalagi kalau misalnya kita belum 30 juz dan belum tahsin lanjutan. Maka Iwah sekalian atau Bapak Ibu sekalian, poin pertama ini menjadi penting, gitu kan. Ketika awal-awal saya di Mesir juga sama. 30 juz dari Indonesia adalah sebuah bekal saat itu. Rasanya ketika lulus dari pesantren, oh saya mampu nih, saya siap untuk menjadi imam. Saya udah pede banget. Tapi ternyata ketika 2019 pergi ke Mesir, berangkat ke Mesir, 2020 awal bertemu dengan Syekh yang syadid, beliau bernama Syekh Ahmad Samir Al-Azhari, sering ke Indonesia akhir-akhir ini, mengadakan daurah. Tapi belum pernah sih kalau ke Kendari. Oh, ke Makassar. Beliau bahkan sampai Makassar ngisi daurahnya. Nah, beliau itu ketika Anda bertemu dengan beliau dan talaki kepada beliau, rasanya runtuhlah semua kesombongan yang ada selama ini. Gitu kan. Kesiapan yang saya rasa, oh saya siap selama ini, oh saya udah hafal 30, oh saya udah seperti ini, seperti B dan C dan D. Tapi ketika bertemu dengan beliau, belajar dengan beliau, seakan runtuhlah segala kesombongan tadi. Disalahin luar biasa banyaknya. Bahkan yang saya misalnya setoran ba'da subuh musim dingin waktu itu, ba'da subuh dingin-dingin jalan ke rumah beliau sekitar 15 menitan bahkan sampai 20 menitan di tempat beliau imam, lalu talaki dengan beliau sekitar sampai syuruk, lalu persiapan untuk kuliah. Saya bahkan suatu saat kayak misalnya udah nyiapin dari malamnya gitu kan, nyiapin dari malamnya hafalan setengah juz atau 5 halaman. Tapi ketika subuhnya itu talaki dan talakinya disalahin banyak banget, bahkan diomel-omelin, apalagi kalau orang Mesir kan ngomongnya kenceng ya. Dan apalagi di situ misalnya ada muridnya yang nunggu dan kita dimarahin di depan muridnya, rasanya sedih sekali Bapak Ibu sekalian. Rasanya nangis pulang tuh ke rumah. Pulangin nangis-nangis dan udah deh, teman-teman tuh lagi persiapan mau kuliah, udah kalian aja yang kuliah, saya nggak kuliah. Masa saking lemesnya gitu kan, saking sedihnya dibenerin sebegitu banyaknya. Oh, saya ternyata salahnya sebanyak ini ya gitu. Bahkan ada PR seperti ikhfa, itu saya memiliki PR itu sampai juz beberapa sampai mungkin juz 13, juz 14 itu masih membawa PR yang sama. Kenapa? Karena ternyata selama ini yang saya baca ketika di Indonesia itu tidak sesuai dan tidak tepat, kurang tepat menurut beliau. Akhirnya menjadi PR berkepanjangan. Bahkan sampai saya tanya ke Ustadz di Indonesia, Ustadz gimana sih cara bacanya yang ini? Gimana cara baca ini? Lantas Ustadz yang di Indonesia, padahal beliau juga bersanad dan beliau berkata bahwasanya apa? Jangan tanya ke ana gitu. Bahwasanya antum udah belajar A, antum belajar B, antum belajar C, belajar D, silahkan belajar semuanya dan nanti compare dan bandingkan mana yang menurut antum lebih pas. Tidak semuanya pas. Bahkan ada yang bilang bahwasanya Syam dan Kufah gitu kan beda gitu ininya kan. Ya, nantilah itu mah jauh lagi. Tapi intinya yang pertama adalah siap untuk disalahin, siap untuk dibenerin gitu. Selanjutnya, bahkan kemarin ketika bulan lalu Ana sempat ke Madinah, kan di Madinah itu banyak ya tempat-tempat talaki tahsin. Bahkan ada untuk host lizairin atau untuk visitor gitu kan, untuk orang-orang yang umroh datang gitu kan pengen baca, itu banyak di tiang-tiang di serambi masjid atau di dalam ya, di dalam Masjid Madinah itu, di dalam Masjid Nabawi. Nanti sana baca 5 halaman dari akhir juz 4, yaitu dari awal surat An-Nisa 5 halaman, dan ternyata nggak ada yang disalahin sama sekali. Tapi lagi-lagi ya, mentalnya adalah tanya, mungkin ba'dal mulahadzat, boleh saya meminta catatan-catatan kayak gitu, karena kalau misalnya nggak disalahin rasanya memang ya kurang gitu gitu kan. Nah, maka selanjutnya adalah yang harus kita pahami dari poin pertama itu siap disalahin adalah perjuangannya pasti berat Bapak Ibu sekalian. Dan untuk Al-Quran ini yuk bismillah, karena membacanya aja berpahala. Kadang kalau misalnya beberapa teman di kelompok sebelah itu, kelompok yang satu itu kan teman-teman yang dulunya pesantren 6 tahun, tapi ketika kuliah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan mereka udah jarang megang Quran gitu kan, mungkin bacaannya jadi belepetan lagi, mungkin bacaannya jadi
susah lagi gitu untuk lancar. Ya kita ingatkan lagi gitu kan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atta fi wa yasyukku alaihi falahu ajrun. Maka 2 pahalanya bagi yang terbata-bata. Nomor 1 apa poinnya? Jangan takut salah. Jangan takut salah. Harus siap untuk disalahin. Jangan takut buat dibenerin. Siaplah atas hal itu semua. Nggak boleh antara satu dengan yang lainnya di antara kita nih merasa lebih baik dari teman kelompoknya atau temannya di kelompok ini gitu kan. Kita harus saling support. Bismillah. Karena semuanya ada levelnya. Semuanya pada levelisasi masing-masing. Antum tidak bersaing dengan siapapun. Antum bersaing dengan nafsu antum sendiri agar bisa lebih sabar dalam talaki Al-Quran ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah siap salah, setelah kita memiliki mental untuk siap dibenerin, yang kedua adalah persiapkan bacaan kita sebelum kita talaki. Contoh, nanti antum akan misalnya membaca surat A, maka antum harus mempersiapkan dulu bacaan itu. Apalagi terkhusus ini yang belum hafal Al-Quran. Ya, antum misalnya belum hafal surat A, antum belum hafal surat B, maka mempersiapkan bacaan atau makro, biasanya kita sebut makro, sebelum kita mentalakikan kepada syekh, itu adalah sebuah kewajiban. Itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Penting banget buat kita persiapkan dulu. Misalnya, kita sering-seringlah mendengar bacaannya Syekh Husari. Lihat betapa sabarnya beliau baca. Dalam metode ini, maka kesabaran itu memang yang kita butuhkan. Karena talaki itu butuh nafas yang panjang. Persiapkan sebaik mungkin sebelum kita talaki. Walaupun nantinya ketika talaki kita banyak disalahin, kita banyak PR, kita banyak dibenerin, maka nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita udah punya mental itu di poin pertama tadi. Siapkan buku tulisnya, siapkan pulpennya. Ana mencatat, antum juga mencatat kok. Oh, PR saya di sini. Oh, PR saya di situ. Sehingga seiring berjalannya hari, seiring berjalannya waktu, nantinya kita bisa melihat bahwasanya bacaan kita itu eh, apa namanya level up gitu. Bacaan kita itu meningkat, enggak berjalan di tempat. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu ya yang atau bahkan yang udah hafal, tetap persiapkan. Kenapa? Karena mempersiapkan bacaan sebelum kita mentalakikan kepada guru kita, maka itu akan membuat hasil talaki menjadi jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak menyiapkan. Mungkin ada beberapa teman di sini gitu kan. Misalnya kita kalau talaki kesya itu kan kadang antri ya, gitu kan. Datang aja dulu mereka tuh datang nggak nyiapin. Tapi ya begitu, nantinya bakalan makin terbata-bata, maksudnya makin susah gitu, makin gak enak, apalagi yang belum hafal, bacaannya makin asing dan lain-lain. Maka mempersiapkan bacaan itu menjadikan hasil talaki nantinya akan menjadi lebih baik. Kita pengen hasilnya dalam 1 bulan ini lebih maksimal. Maka mempersiapkan bacaan sebelum talaki adalah sebuah hal yang penting. Yang pertama, siap disalahin. Yang kedua, mempersiapkan makro sebelum kita mentalakikan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tempo itu penting banget. Tempo itu penting banget. Ane tadi sudah katakan bahwasanya Ane tentu nggak mengajari orang yang ngajinya dari level ikro gitu kan. Ane yakin lah, antum semuanya pasti bahkan pernah punya hafalan dan lain-lain, gitu kan. Maka Ane ingin katakan bahwasanya trik agar ngaji kita enak itu ada di tempo, Bapak Ibu sekalian. Ada di momentum. Atau mudahnya adalah keselarasan tiap hukum dalam waktu pemberian haknya. Contoh, seorang paham tajwid, paham kalau ikhfa itu gimana dan lain-lain. Bahkan level up lah, paham makhrajnya. Tapi kalau baca temponya nggak enak, gitu kan. Dan kalau temponya nggak enak, maka nggak enak juga bacaannya. Kalau nahan gunnahnya, gitu kan, nahan ikhfanya, ngasih matnya nggak sama, nggak akan enak juga kita dengerinnya. Ini bukan soal nada, tapi tempo bisa diraih juga dengan nada. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Karena kalau misalnya tentang warattilil Qur'an tartila itu sendiri, nah, para ulama itu membagi menjadi 3. Mungkin kita udah tahu kan. Yang pertama itu tahqiq, yang kedua itu tadwir, yang ketiga itu hadar. Tahqiq itu adalah bacaan yang lambat gitu kan. Yang mana itu sangat cocok ketika kita dalam tadris atau ta'lim. Dalam kita mentalakikan bacaan. Lalu yang kedua tadbir, yaitu yang biasa imam baca. Yang ketiga hadar, misalnya kita baca buat yang lebih cepat gitu kan. Misalnya kita murojaah hafalan dan lain-lain. Lantas
beberapa ulama menambahkan ada namanya zamzamah. Zamzamah itu adalah seperti kita membaca bisik-bisik dalam sholat. Nah, itu sekiranya adalah tempo-tempo bacaan gitu kan. Nah, dalam membaca Al-Quran ini. Maka saran saya adalah yang harus kita siapkan adalah kita harus bisa baca sesabar mungkin, kita harus bisa baca setenang mungkin agar kita bisa memberikan setiap huruf itu haknya jauh lebih baik. Maka Bapak Ibu sekalian, tempo itu penting banget. Nah, ini bukan soal nada gitu kan, tapi tempo juga bisa diraih dengan nada. Ada orang yang nadanya bagus, bahkan mungkin kalau jadi imam itu para makmum senang banget gitu kan mungkin. Tapi ternyata dari segi tajwid atau dari segi temponya sebenarnya nggak enak, sebenarnya jelek. Contoh, dan ada juga yang sebaliknya gitu kan. Ada juga yang sebaliknya. Ada orang-orang yang dia nadanya biasa-biasa aja, tapi dalam pemberian tajwid dalam temponya gitu kan, dia bagus banget. Biasanya itu terjadi ketika lomba-lomba 30 juz yang levelnya nasional atau Asia Pasifik atau internasional, bahkan rata-rata mereka membacanya dengan tempo yang luar biasa. Nadanya biasa aja, nadanya hampir sama semua bahkan. Tapi pemberian nadanya biasa aja tapi temponya bagus banget gitu. Nah, nadanya biasa tapi temponya bagus banget. Bahkan nadanya hampir sama, tapi temponya luar biasa kerennya gitu. Contoh, ada orang yang baca in misalnya dia baca dengan nada yang keren gitu kan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Misalnya baca kayak gitu, ya. Seakan-akan mungkin kalau orang yang belum belajar tajwid bilang itu keren banget. Tapi sebenarnya temponya nggak pas. Kenapa? Karena awalnya dia membaca panjang, lanjut dia tidak menahannya dengan baik, tiba-tiba jadi cepat, tiba-tiba jadi lambat lagi, itu nggak enak. Ya, bandingkan dengan orang yang mungkin nadanya biasa saja tapi temponya bagus. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Pelan. Rata-rata dan seperti itu rata-rata orang yang pro player dalam Al-Quran ini, dalam kiroat. Itu yang saya lihat ketika misalnya lomba 30 juz di nasional Asia Pasifik atau bahkan internasional. Maka Bapak Ibu sekalian, gitu kan, tempo itu menjadi penting banget. Sekedar cerita, bahwasanya saya alhamdulillah selesai 30 juz itu misalnya ketika di pesantren. Kelas 9 udah hafal 30 juz, kelas 11 bisa baca 30 juz yang kubro. Tapi semasa di pesantren itu, saya nggak pernah menang ketika lomba hafalan 30 juz. Kenapa? Karena selama di pesantren tidak pernah mencicipi atau merasakan yang namanya tahsin lanjutan. Saya nggak pernah diajari bahwasanya bacaan itu harus sepelan itu dan kalau misalnya lomba itu temponya harus seperti itu, gitu. Dan nggak pernah menang, gitu. Nggak pernah menang. Kenapa? Karena ketika datang di acara ada tuh yang dari Saudi waktu itu, dari kerajaan Saudi dan itu keren banget tempatnya di hotel dan lain-lain gitu kan. Tapi ternyata semua orang itu membacanya dengan hampir semua nadanya nada yang sama atau nadanya sama gitu kan. Dan temponya keren banget. Sedangkan saya belum terbiasa, belum terlatih untuk membaca dengan tempo yang pelan, tempo yang nyantai dan tempo yang keren seperti itu gitu kan. Akhirnya nggak menang. Culture shock. Barulah di kelas 12 akhir bertemu dengan seorang ustadz yang bersanad masuk ke pesantren kami. Saya talaki kepada beliau selama 6 bulan. Nangis-nangis. Nangis-nangis dalam artian setiap kali ibadah maghrib itu salah mulu, nangis mulu. Oh, saya salah lagi, salah lagi, salah lagi. Tapi itulah sebuah proses. Itulah sebuah proses, Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah ketika setelah 6 bulan talaki dengan beliau, hifaz selesai sampai 30 juz, barulah ikut lomba lagi dan lomba itu ya bukan lomba 30 juz juga, lomba 10 juz saat itu. Dan alhamdulillah baru bisa menang juara 1 saat itu. Tapi nggak 30 juz juga sih, itu 10 juz. Tapi setidaknya temponya kita tahu, oh harus seperti itu bacanya untuk
orang-orang yang sudah merasakan yang namanya tahsin lanjutan tadi. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah tempo. Nanti kita akan perbaiki sama-sama temponya, gitu ya. Semoga bisa memiliki hasil yang maksimal di 1 bulan ke depan. Lantas yang keempat adalah jangan lupa untuk selipkan doa di setiap proses belajar kita. Ya, ya kita tahu bahwasanya ad-du'a silahul mu'min, dan kita tahu bahwasanya ya ud'uni astajib lakum atau wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini, kita tahu ayat-ayat itu semuanya. Maka jangan pernah meremehkan proses belajar kita, terutama belajar Al-Quran. Jangan pernah remehkan doa Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil dan lain-lain. Ya, maka doa ini salah satu unsur terpenting dalam hasil yang maksimal agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah bikin lingkungan media sosial kita. Mungkin kita selama ini kan sering juga bermain handphone dan lain-lain. Maka semoga FYP media sosial kita itu juga adalah FYP-nya yang berkaitan tentang Quran. Ya, buatlah lingkungan media sosial kita itu ketika kita berselancar di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tajwid, berkaitan dengan tahsin. Lantas yang keenam, kita harus sambung kebaikan dengan kebaikan. Wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau keburukan diikuti dengan kebaikan aja akan menghapus keburukan tersebut, maka ketika kebaikan kita tambah lagi dengan kebaikan, tambah lagi dengan kebaikan, semoga ini menjadi suatu hal yang luar biasa untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, ini juga ikhtiar kita agar membuat kegiatan ini nantinya menjadi lebih berwarna. Kita nggak hanya talaki 12 kali, kita juga ada kegiatan setiap hari Ahadnya, yaitu ada tadabbur yang tadi saya katakan, ada tadi tips dan trik siap menjadi imam tadi, gitu kan. Dan ya ini adalah semoga menjadi sebuah ikhtiar agar lebih berwarna lagi kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung kebaikan dengan kebaikan. Itulah sekiranya 6 poin yang ingin disampaikan pada kali ini. Semoga hasil dalam 1 bulan ini hasilnya maksimal, gitu kan Bapak Ibu sekalian, dan semoga bermanfaat lah untuk kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah besok kegiatannya adalah levelisasi. Ya, levelisasi. Insya Allah besok hari Jumat, berarti sesuai dengan yang ada di pamflet, Zoom akan tetap dibuka jam 18.30 waktu Kendari, ya Wita berarti ya. Lalu jam 17.30 WIB untuk yang di Jakarta, dan jam 13.30 untuk saya yang di Kairo. Gitu. Insya Allah berarti besok pada Jumatan. Insya Allah Zoom yang akan dibuka, kita akan melakukan levelisasi. Levelisasi apa yang akan dilakukan? Antum menyiapkan bacaan antum. Nah, bacaan ini kita samakan dulu. Besok siapkan bacaan surat Yusuf ayat 1 sampai 14 ya. 14 itu adalah halaman kirinya. Kita lihat sebentar. Surat Yusuf ayat 1 sampai 14, benar. Ayat 1 sampai 14 ya. Surat Yusuf. Besok insya Allah akan dibacakan. Apakah akan dibenerin seperti talaki dulu? Belum. Ini akan levelisasi dulu. Baru insya Allah hari Sabtunya kita akan memulai talaki. Yang mana dengan talaki itu kita mulai memperbaiki bacaan kita sedikit demi sedikit. Insya Allah semoga bacaan kita bisa standar. Gitu ya. Dan oh iya, nanti di pekan terakhir insya Allah akan ada talaki surat-surat pendek, atau bagi antum yang suka menjadi imam, antum misalnya punya bacaan-bacaan jagoan, bacaan-bacaan andalan. Nah, itu nanti boleh ahlan untuk ditalakikan. Agar apa? Agar ketika nanti kita menjadi imam mendadak, dengan bacaan gacoan kita, dengan bacaan pegangan atau andalan kita menjadi lebih pede, lebih nyaman, dan lebih tenang lagi. Seperti itu. Jangan-jangan selama ini bacaan yang bahkan menjadi andalan kita itu bukan bacaan yang standar. Jangan-jangan. Tapi kita ikhtiarkan. Nanti insya Allah talaki tersebut itu ada di pekan terakhir.
Sudah ada semuanya di pamflet. Baik, Bapak Ibu sekalian, kiranya sudah selesai. Kalau kata Syekhul Azhar atau bahkan juga dikutip oleh Syekh Samir, beliau mengatakan saya hanya memberikan sebuah kuncinya. Keluasan ilmu itu jauh daripada yang saya berikan. Keluasan ilmu itu jauh daripada yang saya sampaikan. Keluasan ilmu itu jauh dari apa yang akan kita pelajari di 1 bulan ini. Maka ini hanyalah seperti sekedar kuncinya. Esok lusa, antum semoga bisa membukanya jauh lebih banyak lagi. Di bulan-bulan selanjutnya, semoga ini menjadi batu loncatan agar kita mau dan komitmen untuk mempelajari Al-Quran. Baik di bulan ini atau juga di bulan-bulan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa bersemangat untuk berkomitmen dalam 1 bulan depan. Ya, kegiatan ini mungkin kita harus mengeluarkan uang gitu kan 100.000, tapi tersenyum bangga ketika melihat effort antum di bulan ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Oke. Syukron Ustaz. Ya, syukran Ustaz Agisman ya. Syukran ya Syekhuna. Ya, syukran Ustaz Aufar. Syukran Ustaz Aufar.